Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Fitri Widya Astuti SGZ MPH selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian status gizi kelas A dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai defisiensi vitamin E, vitamin C, dan juga tiamin. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 2, yaitu Afifa Rusdiana, Cica Wahyuning Tias, Kurmita Fatihasari, Deva Afiksya Putra, Dida Putri, Julia Nur Cahyani, Farah Maharani, Anissa Fitrah, Della Fitria, Andini Ayu, Ami Husniah, Sri Wulandari, dan Kinanti Rizky Andini. Terdapat 4 topik penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, defisiensi vitamin E, yang ketiga, defisiensi vitamin C, dan yang keempat, defisiensi tiamin. Selanjutnya, mengenai latar belakang dari pembahasan materi ini, yaitu status gizi merupakan salah satu faktor penting yang membentuk kesehatan dan sangat dipengaruhi oleh asupan gizi. Pemanfaatan zat gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Kurang gizi dapat menyebabkan gangguan perkembangan anak, produksi energi yang kurang, stamina kurang, kecerdasan dan perilaku terganggu. Maka dari itu, terdapat beberapa metode dalam penilaian status gizi, salah satunya adalah secara klinis. Metode penilaian status gizi secara klinis dilakukan dengan melihat tanda atau sign, gejala atau simptom, dan physical test. Tanda atau sign bersifat objektif, artinya pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan dokter dan tenaga kesehatan. Contohnya, kadar gula darah, tekanan darah, jenis luka, dan lain-lain. Sedangkan gejala atau simptom merupakan keluhan yang dialami pasien dan dikonsultasikan. Dan juga physical test, yang merupakan pemeriksaan kesehatan rutin oleh primary care provider atau PCP. Secara keseluruhan, PCP yang dimaksud berupa dokter, praktisi perawat, atau asisten dokter. Memasuki topik pembahasan kedua, yaitu mengenai vitamin E. Definisi dari vitamin E adalah vitamin E merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak, yang berperan sebagai antioksidan. Vitamin E memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi struktural, sintesis DNA, sistem imun, dan lain sebagainya. Vitamin E hanya dapat terbentuk melalui proses fotosintesis tumbuhan. Oleh karena itu, vitamin E termasuk dalam jenis vitamin esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, nyatanya masih terdapat permasalahan mengenai defisiensi vitamin E, yaitu dapat disebabkan karena berbagai faktor. Yang pertama, kurangnya asupan vitamin E atau malabsorpsi zat gizi. Yang kedua, gangguan penyerapan lemak dan transportasi lipid. Yang ketiga, diet rendah lemak dan rendah kalori. Yang keempat, akibat kekurangan lemak di dalam tubuh. Dan yang terakhir, akibat mengonsumsi obat-obatan tertentu. Apabila tubuh mengalami defisiensi vitamin E, tubuh akan mengalami stres oksidatif, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan antioksidan dan kelebihan produksi radikal bebas yang akan berdampak pada pembentukan imunitas tubuh. Selain itu, defisiensi vitamin E dapat memicu penuaan plasenta, kerusakan membran sel yang berhubungan dengan saraf, hipertensi saat kehamilan, keguguran, dan kelahiran prematur dengan berat badan rendah atau BBLR. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya defisiensi vitamin E pada tubuh, perlu dilakukan tindakan pencegahan. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan, sayuran, dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, bayam, susu, alpukat, mangga yang merupakan sumber vitamin E, sehingga dengan mengonsumsi vitamin larut lemak dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan stamina dan juga imunitas tubuh. Terjadinya defisiensi vitamin E dapat dilihat melalui tanda, gejala, serta pemeriksaan fisik. Berikut adalah tanda dan gejala yang dapat terlihat pada seseorang yang mengalami defisiensi vitamin E. Yang pertama, gejala ataksia atau gangguan koordinasi atau keseimbangan. Yang kedua, kesulitan memandang ke arah atas. Yang ketiga, hiporefleksia atau kurang responsif terhadap rangsangan. Yang keempat, penurunan penglihatan malam. Dan yang terakhir, terjadinya kelemahan pada otot. Maka dari itu, penting dilakukan pemeriksaan defisiensi vitamin E, yang dapat dilakukan dengan tes darah untuk melihat kandungan vitamin E dalam darah, melakukan tes neurologi secara menyeluruh, dan melakukan tes fisik untuk melihat respon rangsang, keseimbangan, penglihatan, dan juga fungsi otot. Selanjutnya memasuki topik pembahasan ketiga, yaitu defisiensi vitamin C.
Definisi vitamin C sendiri yaitu senyawa kompleks berupa kristal putih yang larut air, memiliki sifat yang tidak stabil karena mudah rusak jika terkena panas dan bersentuhan dengan udara atau oksidasi. Peranan penting vitamin C di dalam tubuh adalah untuk pembentukan kolagen interseluler, berperan dalam proses hidroksilin, proses penyembuhan luka, serta menjaga daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Berikutnya, penyebab defisiensi vitamin C. Defisiensi vitamin C dapat terjadi jika seseorang kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak baik. Kedua, kurangnya konsumsi sayuran dan buah-buahan. Ketiga, seseorang mempunyai riwayat penyakit atau alergi, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya penyerapan vitamin C pada tubuh. Yang terakhir, gaya hidup yang kurang baik, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Nah, untuk mencegah defisiensi vitamin C, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C secara rutin, serta mengonsumsi suplemen vitamin C apabila kebutuhan vitamin C meningkat, seperti ketika sedang sakit. Sumber vitamin C dari makanan dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, hewani, dan sumber makanan lainnya seperti minuman olahan yang mengandung vitamin C. Sayuran yang mengandung vitamin C ada paprika dan brokoli. Untuk buah-buahannya terdapat jeruk, stroberi, dan kiwi. Sedangkan dari sumber hewani terdapat pada hati ayam. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi alkohol, tidak melakukan pemberian ASI pada bayi, dan merokok juga menjadi penyebab dari defisiensi vitamin C. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan tidak minum alkohol dan merokok, serta memberikan ASI secara konsisten pada bayi. Lalu, apa saja sih masalah yang timbul akibat defisiensi vitamin C? Yang pertama ada skorbut. Skorbut merupakan penyakit yang ditandai dengan tidak terbentuknya osteoblastik, lalu terjadi pengeroposan tulang atau osteoporosis dan menyebabkan pendarahan suprayoastal dan submukosa. Di Indonesia, penyakit skorbut jarang ditemukan. Namun, biasanya ditemukan pada anak yang mendapatkan makanan buatan tanpa ada kandungan sayur dan buah. Skorbut juga menyerang bayi yang tidak mendapatkan vitamin C yang cukup selama 6 hingga 12 bulan. Deskripsi klinis yang digambarkan berupa bayi sakit berat, mengalami malaise dengan kecenderungan pendarahan di mukosa mulut, gusi, dan subperiosteal. Dan masalah yang kedua ada sariawan. Sariawan merupakan radang pada rongga mulut atau bibir dan lidah yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Sariawan yang didefinisikan sebagai lapisan atau bercak-bercak putih kekuningan yang timbul di lidah yang dikelilingi oleh warna kemerahan. Jenis sariawan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stomatitis aptosa, yaitu sariawan yang terjadi akibat tergigit atau luka akibat benturan dengan benda yang agak keras, misalnya sikat gigi. Yang kedua ada oral thrush atau monoliasis. Sariawan yang disebabkan jamur Candida albicans biasanya banyak dijumpai di lidah. Dan yang ketiga ada stomatitis herpetik, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex dan berlokasi di bagian belakang tenggorokan. Sariawan dapat diobati dengan mengonsumsi vitamin A dan vitamin C terlebih dahulu untuk memperbaiki luka sariawan dengan menambah kekuatan sistem imun. Setelah itu, menggunakan obat kumur yang mengandung aloe vera atau oksigen yang akan mempercepat proses metabolisme secara alami supaya luka di mulut dapat lekas sembuh. Selanjutnya, yaitu sign, symptoms, dan physical test untuk mengetahui adanya defisiensi vitamin C. Gejala kekurangan vitamin C akan muncul setelah 8 hingga 12 minggu ketika asupan vitamin C yang masuk ke dalam tubuh tidak memadai. Biasanya disebabkan karena diet ekstrim atau anoreksia. Gejala yang biasanya muncul antara lain rambut berlekuk-lekuk, pembengkakan gusi diikuti kehilangan gigi, dan lain sebagainya. Pemeriksaan atau diagnosis defisiensi vitamin C dilakukan dengan dermoskopi serta tes serum vitamin C yang terkandung pada darah. Pembahasan berikutnya yaitu defisiensi tiamin. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tiamin, kita kenalan dulu ya dengan tiamin. Apa sih definisi tiamin? Tiamin adalah vitamin B pertama yang diidentifikasi, sehingga penunjukannya yaitu B1, dan berfungsi sebagai kofaktor beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme energi.
Tiamin memiliki sifat larut dalam air dan rentan terhadap panas, serta sebagian besar vitamin akan hilang saat nasi dicuci dan saat air rebusan hilang. Tiamin dalam tubuh manusia sebagai tiamin bebas dan terfosforilasi yang terdiri dari tiamin monofosfat, tiamin trifosfat, dan tiamin pirofosfat. Tiamin memiliki peran sentral dalam metabolisme otak. Kekurangan tiamin dapat menyebabkan beriberi, neuropati perifer, asidosis laktat, dan sindrom Wernicke-Korsakoff. Lalu, apa yang menyebabkan tubuh mengalami defisiensi tiamin? Jadi, tiamin ini dapat terjadi karena kurangnya asupan vitamin, sehingga tidak dapat mencukupi sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh. Terdapat beberapa faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya defisiensi tiamin. Di antaranya yaitu adanya gangguan penyerapan tiamin atau malabsorpsi, gangguan metabolik, dan meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Berikutnya, masalah gizi defisiensi dari tiamin. Tiamin atau vitamin B1 memiliki peran penting bagi tubuh sebagai penguat fungsi metabolisme, pembangun tubuh, dan perangsang nafsu makan. Asupan makanan berhubungan langsung dengan bagaimana kondisi tubuh seseorang. Kekurangan vitamin B1 membuat tubuh terasa mudah lelah, letih, hingga akhirnya kekurangan berat badan. Lalu berakhir dengan kehilangan nafsu makan atau anoreksia hingga menyebabkan lemahnya kondisi tubuh dan status gizi yang kurang. Kondisi tubuh akan cenderung tidak stabil, imunitas melemah, dan kehilangan konsentrasi. Lalu, bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah defisiensi dari tiamin? Salah satunya yaitu dengan pemenuhan asupan tiamin yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana untuk memenuhi kebutuhan tiamin, perlu memperhatikan sumber dari asupan yang akan dikonsumsi. Sumber utama dari tiamin adalah serealia, kacang-kacangan, termasuk sayur kacang-kacangan, daging, kuning telur, serta unggas. Selain itu, pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan dari tiamin, seperti alkohol. Gejala klinis akibat defisiensi tiamin terkait dengan sistem saraf dan jantung, di mana pada keadaan berat disebut dengan beri-beri yang dibedakan menjadi beri-beri basah dan kering. Untuk beri-beri basah ditandai dengan adanya sesak nafas serta edema setelahnya. Untuk beri-beri kering ditandai dengan kelemahan otot dan penurunan saraf perifer yang dapat berakhir pada kelumpuhan kaki. Selanjutnya yaitu sign, symptoms, dan physical test untuk menentukan defisiensi tiamin. Tiamin tidak diukur dalam darah karena darah hanya mengandung sekitar 0,8% dari total tiamin dalam tubuh. Selain itu, konsentrasinya terlalu rendah untuk memungkinkan ekstrapolasi yang tepat dari total tiamin. Pengukuran tiamin melalui urin juga kurang efektif, serupa dengan kadar dalam darah yang merupakan hasil dari asupan sebelumnya. Aktivitas transketolase eritrosit dapat menjadi indikator pengukuran status vitamin dalam tubuh yang lebih efektif karena transketolase merupakan enzim yang membutuhkan tiamin pirofosfat dan mengkatalisis reaksi pentosa fosfat. Tes transketolase membutuhkan sampel darah untuk diinkubasi. Jumlah substrat yang tersisa dan produk yang terbentuk dilakukan pengukuran setelah proses inkubasi. Peningkatan aktivitas enzim akibat pirofosfat tiamin menunjukkan bahwa terjadi defisiensi tiamin pada batas waktu tertentu. Tingkat defisiensi tiamin dinyatakan dalam persentase stimulasi. Peningkatan lebih dari 15% dalam aktivitas enzim merupakan penanda definit defisiensi. Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kami dapat menyimpulkan yaitu defisiensi vitamin E disebabkan karena kurangnya asupan makanan dan biasanya menyerang sistem saraf, otot, pembuluh darah, dan sistem reproduksi. Kekurangan vitamin E menyebabkan stres oksidatif, penuaan plasenta, kerusakan membran sel yang berhubungan dengan saraf, dan lain sebagainya. Defisiensi vitamin E dapat dicegah dengan cara mengonsumsi berbagai makanan, sayuran, dan buah-buahan. Defisiensi vitamin E dapat dilihat melalui ataksia, kesulitan memandang ke arah atas, hiporefleksia, penurunan penglihatan malam, dan kelemahan otot. Berikutnya, kesimpulan dari pembahasan defisiensi vitamin C. Defisiensi vitamin C disebabkan oleh pola makan yang tidak baik, kurangnya konsumsi sayur dan buah, mempunyai riwayat penyakit atau alergi yang menyebabkan sulitnya penyerapan vitamin C pada tubuh, serta gaya hidup yang kurang baik seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Macam-macam defisiensi vitamin C seperti skorbut dan sariawan.
Pencegahan defisiensi vitamin C dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C secara rutin, serta mengonsumsi suplemen vitamin C apabila kebutuhan vitamin C meningkat. Dan kesimpulan yang terakhir, untuk defisiensi atau kekurangan tiamin disebabkan karena adanya gangguan penyerapan tiamin atau malabsorpsi, gangguan metabolik, dan meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Gejala klinis akibat defisiensi tiamin terkait dengan sistem saraf dan jantung, di mana pada keadaan berat disebut dengan beriberi. Pencegahan dari defisiensi atau kekurangan tiamin dapat dilakukan, salah satunya dengan pemenuhan asupan tiamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sumber utama dari tiamin adalah serealia, kacang-kacangan, termasuk sayur kacang-kacangan, daging, kuning telur, serta unggas. Baik, berikut daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun studi literatur kami. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.